Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan saya sendiri Imayatus Soleha, angkatan 18, NIM 18. Dan ada kedua anggota kelompok saya yaitu Febriana, angkatan 18, NIM 31, dan Anisya Dwi Khoirotin, angkatan 19, NIM 54. Di sini kami akan menyampaikan tentang desain dan analisis pekerjaan, di mana ada 3 subbab yang akan kami sampaikan. Pertama, desain jabatan, yang terdiri dari pengertian, elemen, dan teknik ulang desain jabatan. Dan yang kedua, ada analisis jabatan, yang terdiri dari pengertian, langkah-langkah, deskripsi, dan spesifikasi, dan kegunaan informasi analisis jabatan. Dan yang terakhir ada studi kasus. Pengertian dari desain jabatan, di sini kami mengambil definisi dari 3 menurut para ahli. Yang pertama, menurut Siagian tahun 2000, yaitu usaha sistematik dalam mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan semua jenis pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. Dan yang kedua, menurut Handoko, desain jabatan yaitu fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seseorang, individu ataupun kelompok karyawan yang secara organisasional, yang bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Dan yang ketiga yaitu menurut Sulipan tahun 2000, desain jabatan atau pekerjaan dibuat oleh perusahaan untuk mengatur tugas-tugas yang tepat sasaran, memberikan tugas kepada orang dengan kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki untuk mengerjakan tugas tersebut demi mencapai sasaran dari perusahaan tersebut. Kemudian elemen-elemen desain jabatan. Di sini ada 3 elemen desain jabatan. Yang pertama, elemen organisasional, yang terdiri dari pendekatan mekanik untuk mengidentifikasi setiap tugas dalam suatu pekerjaan untuk meminimumkan waktu dan tenaga. Kedua, aliran kerja yang dipengaruhi oleh komoditi yang dihasilkan oleh perusahaan untuk keseimbangan pekerjaan. Dan yang ketiga, praktek-praktek kerja, biasanya berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan itu sendiri. Elemen yang kedua yaitu elemen lingkungan, seperti kemampuan dan tersedianya karyawan potensial, memiliki kemampuan dan kualifikasi sesuai yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Dan elemen yang ketiga yaitu elemen keperilakuan, terdiri dari otonomi, bertanggung jawab atas pekerjaannya, pemerkayaan pekerjaan agar meminimal kejenuhan atas pekerjaan. Dan ketiga yaitu identitas tugas, kemudian yang keempat umpan balik. Kemudian ada teknik rancang ulang desain jabatan. Di sini ada 4 teknik. Yang pertama, simplikasi pekerjaan, yaitu suatu teknik desain pekerjaan yang mengarah kepada pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Bisa disebut disederhanakan. Yang kedua, rotasi pekerjaan. Adanya rotasi pekerjaan akan membuat seorang pegawai secara sistematis berpindah dari satu posisi ke posisi yang lainnya, agar pegawai tidak bosan dan dapat mengetahui pekerjaan di bidang lainnya. Yang ketiga, ada pemekaran pekerjaan, yaitu suatu teknik desain pekerjaan dengan mengadakan perluasan kerja, di mana perluasan pekerjaan sampai pada tingkat di mana saling keterkaitan erat. Yang keempat, ada pemerkayaan pekerjaan, yaitu penambahan tugas dan tanggung jawab dari para pegawai. Di sini berhubungan dengan atau sama halnya dengan rotasi untuk mengurangi rasa bosan yang menjadi masalah pekerjaan secara berulang-ulang. Analisis jabatan. Pengertian analisis jabatan adalah suatu cara, prosedur, dan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan,
berupa deskripsi pekerjaan, indikator pekerjaan, pendidikan dan kompetensi yang diperlukan, prosedur operasi melaksanakan pekerjaan, hasil pekerjaan serta kompensasi dan penilaian pekerjaan. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan penggunaan hasil informasi analisis jabatan. 2. Mengumpulkan informasi tentang latar belakang. 3. Menyeleksi mewakil jabatan yang akan dianalisis. 4. Mengumpulkan informasi analisis jabatan. 5. Meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 6. Menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. 7. Meramalkan perkembangan perusahaan. Deskripsi dan spesifikasi. Pengertian deskripsi jabatan merupakan pedoman, petunjuk, dan arah tindakan bagi tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Manfaat: memberikan pedoman, gambaran mengenai kesempatan kerja, dasar untuk program pelatihan, dan lain-lain. Pengertian spesifikasi jabatan adalah penggambaran tuntutan pekerjaan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai, karena dengan ditetapkannya standar minimum, diharapkan perusahaan memiliki pegawai yang berkualitas dan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat dicapai. Manfaat: sebagai dasar evaluasi standar kinerja karyawan, dasar rekrutmen, merancang program pendidikan serta pelatihan, dan penyusun jalur promosi. Nah, baik, untuk kegunaan informasi kali ini untuk analisis jabatan menjadi sebuah landasan atau pedoman pada perusahaan untuk penerimaan, penempatan, serta penentuan jumlah karyawannya. Analisis jabatan digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan mutasi, promosi, dan pemberian latihan atau training kepada karyawannya, serta sebagai dasar pemberian kompensasi. Nah, berikut ini merupakan kegunaan informasi analisis jabatan atau analisa jabatan. Nah, yang pertama itu penyediaan staf. Gimana seluruh aspek penyediaan staf atau staffing akan kacau jika tidak mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan berbagai pekerjaan. Untuk yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Gimana informasi deskripsi pekerjaan seringkali terbukti bermanfaat dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangannya. Yang ketiga, penilaian kerja. Untuk kali ini para karyawan harus dievaluasi berdasarkan beberapa atau seberapa banyak atau seberapa baik mereka menyelesaikan tugas yang ditetapkan dalam deskripsi pekerjaan mereka. Yang keempat ini adalah kompensasi, di mana dalam bidang kompensasi sangatlah bermanfaat untuk mengetahui nilai relatif pekerjaan tertentu bagi organisasi sebelumnya ditetapkan nilai uang yang pantas untuk pekerjaan tersebut. Yang nomor 5, keselamatan dan kesehatan. Ini merupakan informasi yang diperoleh dari analisis jabatan, juga itu bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan dan keselamatan. Untuk yang nomor 6, hubungan karyawan dan buruh, di mana informasi analisis jabatan juga penting dalam hubungan karyawannya dan perburuhan. Ketika para karyawan dipertimbangkan untuk promosi, transfer, atau demosi deskripsi pekerjaan itu memberikan standar evaluasi dan perbandingan bakat dari kedua itu karyawan dan buruh tersebut. Nah, untuk yang nomor 7, pertimbangan legal itu analisis jabatan yang dipersiapkan dengan baik, terutama untuk itu paling penting untuk menunjang legalitas dan praktek-praktek karyawan. Untuk studi kasus kali ini itu
mengambil judul dari pengaruh perubahan sektor organisasi, desain kerja, dan budaya organisasi terhadap produktivitas karyawan pada PT XYZ di Jakarta atau PT XX ya tipe. Dan ini menghasilkan sebuah uji parsial yang ada di sebelah tabel sebelah itu memiliki hipotesis yang menyatakan bahwa variabel tersebut memiliki perubahan struktur organisasi, desain kerja, dan budaya organisasi mempunyai pengaruh secara bersamaan. Tiga variabel tersebut itu memiliki pengaruh bersama yang berarti terhadap produktivitas karyawan pada PT XX. Nah, disimpulkan bahwa dari ketiga variabel tersebut itu memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap produktivitas kerja karyawan, di mana dari hasil tabel tersebut memiliki untuk hasil dia dari uji hasil parsialnya ini memiliki hasil perhitungan koefisien korelasi secara parsial, yang dimana nilai tertingginya itu bila dibandingkan dengan faktor lainnya itu sehingga mendapatkan hipotesis yang kedua. Dari hipotesis yang pertama yang membuktikan bahwa tiga variabel tersebut sangat berkontribusi terhadap produktivitas kerja karyawan, itu memiliki hipotesis yang kedua, yakni menyatakan bahwa perubahan struktur organisasi itu adalah faktor paling penting berpengaruh terhadap produktivitas karyawan pada PT XX. Itu terbukti dan telah teruji sehingga hipotesisnya itu dapat diterima. Nah, untuk perhitungan hasilnya itu dari nilai R2 sebesar 0,645 bisa dilihat dari tabel tersebut mempunyai arti bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari tiga variabel tersebut itu secara bersamaan memberikan kontribusi terhadap produktivitas seperti yang saya simpulkan tadi, dan di mana produktivitas kerja karyawan itu yaitu Y itu sebesar 64,5 bisa dibulatkan menjadi 65 itu ya, menjadi 65, sedangkan untuk sisanya itu kan masih bersisa 35,5%. Nah, itu tuh dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam model penelitian ini. Oke. Sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami kelompok 4 mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.